Apakah itu serangan umum 1 Maret? Serangan umum 1 Maret adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta secara besar-besaran, yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer dengan tujuan mematahkan moral pasukan Belanda dan memperkuat posisi Republik Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung Dewan Keamanan PBB. Di sini saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat tentang serangan umum 1 Maret. Mengapa serangan umum 1 Maret dapat terjadi? Serangan umum 1 Maret dilatar belakangi karena Belanda tidak segera menerima resolusi DKPBB atau Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari tahun 1949 dan masih mengakui jika RI tinggal nama. Kapankah serangan tersebut terjadi? Serangan umum 1 Maret terjadi pada tanggal 1 Maret tahun 1949 pukul 06.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat yang bertempat di Yogyakarta. Serangan ini terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama tanggal 16 Januari tahun 1949 dengan tujuan untuk menyusupkan Letu Marsudi dan Letu Amir masuk ke dalam kota Yogyakarta. Tahap kedua, tanggal 14 Februari tahun 1949, tentara Indonesia hanya menggunakan perang gerilya untuk menguji kekuatan militer Belanda di Yogyakarta. Tahap ketiga, tanggal 1 Maret tahun 1949, dengan target utama dari serangan umum ini adalah menguasai kota Yogyakarta dan mengambil alih stasiun radio di Wonosari. Bagaimanakah kronologi serangan umum 1 Maret? Pada awalnya, Jenderal Sudirman memerintahkan TNI meninggalkan kota Yogyakarta guna menyusun kekuatan di luar kota dengan melaksanakan perang gerilya. Sementara Yogyakarta diduduki Belanda, Panglima Teritorium Jawa Kolonel A.H. Nasution mengeluarkan konsepsi baru pertahanan yang tertuang dalam Perintah Siasat Nomor 1 Tahun 1949. Sebagai penjabarannya, muncul ide melakukan penyerangan pos-pos Belanda sehingga terjadi koordinasi antara Letko Soeharto, Kolonel Bambang Sugeng, dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX lewat radio menangkap berita luar negeri tentang DKPBB atau Dewan Keamanan PBB yang akan mengadakan sidang lagi pada bulan Maret tahun 1949 untuk membahas perkembangan di Indonesia. Sri Sultan berkirim surat dengan Jenderal Sudirman tentang perlunya tindakan penyerangan terhadap Belanda. Lalu, Sudirman meminta agar Sri Sultan membahasnya dengan Letko Soeharto. Penyerangannya pun dijadwalkan di Yogyakarta tanggal 1 Maret tahun 1949 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, sewaktu sirine berbunyi tanda berakhirnya jam malam, dan serangan pun dilancarkan dari segala penjuru. Letko Soeharto pun memegang komando menyerang pusat kota. Serangan umum ini ternyata TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta. Setelah TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta, penyebaran berita pun terjadi. Keberhasilan serangan umum ini disebarkan melalui RRI gerilya yang ada di Gunung Kidul dan ditangkap oleh RRI di Sumatera, yaitu Radio Rimba Raya di Aceh, kemudian diteruskan ke luar negeri. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ikut berperan dalam serangan umum 1 Maret ini? Tokoh-tokoh diantaranya yaitu Kolonel Bambang Sugeng, Kolonel A.H. Nasution, Letko Soeharto, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Jenderal Sudirman. Adakah pengaruh dari serangan umum 1 Maret ini? Serangan umum 1 Maret memiliki pengaruh baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pengaruhnya di dalam negeri yaitu mendukung perjuangan diplomasi pemerintah Republik Indonesia dan menumbuhkan semangat TNI dan moral rakyat yang sedang melakukan gerilya. Sedangkan pengaruh untuk luar negeri yaitu mematahkan moral pasukan Nica dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI masih mampu dan memiliki kekuatan melaksanakan serangan atau ofensif.
dash your way back home.